Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisila Deborah dengan NIM 4112201065. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari portofolio dan project based learning dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Latar belakang dari project based learning ini ialah di mana di tengah perkembangan globalisasi dan keterbukaan pasar keuangan saat ini, pemahaman tentang dunia investasi menjadi hal yang sangat penting tentunya, terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa. Melalui proyek ini, mahasiswa diajak untuk menyelami proses pengambilan keputusan investasi secara menyeluruh dengan menganalisis data real dari perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di BI. Mahasiswa tidak hanya belajar menyusun portofolio investasi yang sehat dan optimal, tetapi juga memahami bagaimana dinamika pasar dapat mempengaruhi nilai investasi secara nyata. Di dalam tugas ini, penulis memilih tiga emiten dari sektor berbeda yang mewakili kekuatan masing-masing industri di Indonesia. Yang pertama adalah BP, yaitu PT Asterindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Kemudian ada Zinc, yaitu PT Kapuas Prima Coal Tbk. Dan yang ketiga ada PANI, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk yang akan menjadi emiten-emiten yang akan dipilih atau diinvestasikan oleh mahasiswa atau saya sendiri dalam batch pertama. Tujuannya ialah menganalisis kelayakan investasi pada tiga saham pilihan seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Analisis ini dilakukan lewat rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, ada juga vertikal analisis, dan juga tren pasar laba rugi yang sudah saya lakukan dan saya cantumkan di proyek hasil kerja saya dalam Excel saya. Kemudian ada juga rasio pasar yang digunakan untuk memahami nih kesehatan bisnis masing-masing dari perusahaan. Selain itu, tugas ini pun bertujuan untuk mempelajari tren harga saham dengan menggunakan indikator pergerakan rata-rata atau moving average yang sudah saya cantumkan di dalam Excel atau kertas kerja saya. Tugas ini pun akan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja, serta prospek bisnis ketiga perusahaan. Yang pertama, saya melakukan perhitungan fundamental terhadap tiga emiten yaitu ada BP, Zinc, dan Halo di tahun 2023, di mana pada pertama kali pada emiten BP, laba bersih yaitu senilai 212 triliun dengan total aset sebesar 475 triliun dan total ekuitas dan pendapatan sebesar 10 triliun dan aset lancarnya serta liabilitas lancarnya. Kemudian dapatlah ROA sebesar 1,214%, ROE-nya yaitu sebesar 369830,45%, NPM 21,22%, dan current ratio-nya 1, di mana 1 ini merupakan nilai yang dapat disimpulkan yaitu cukup aman. Berdasarkan data rasio keuangan tahun ini, emiten BP ini saya memilih untuk berinvestasi pada emiten ini karena emiten ini menunjukkan kinerja profitabilitas dan efisiensi yang sangat kuat, yang dimana tercermin dari yang pertama ROA-nya yang itu sebesar 12-14%, artinya emiten mampu nih menghasilkan laba yang tinggi dibandingkan total asetnya dan menandakan efisiensi luar biasa dalam pemanfaatan aset. Yang kedua, pada ROE atau return on equity-nya yaitu sebesar 369,830,45%, di mana angka ini sangat tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan yang sangat besar dibandingkan modal. Kemudian kita lihat pada NPM atau net profit margin yaitu sebesar 21,22%, di mana ini menandakan efisiensi yang baik di dalam mengelola biaya dibandingkan pendapat yang dihasilkan. Dan yang terakhir current ratio sebesar 1,01, di mana BP ini termasuk kategori yang cukup aman dan menunjukkan likuiditas yang memadai untuk menutup kewajiban jangka pendek. Dan meskipun nilai ekuitasnya ini tergolong kecil, namun dibandingkan dengan aset dan nilai liabilitas, tingginya laba bersih serta efisiensi operasional dapat menjadikan BP sebagai emiten yang menarik untuk investasi dalam jangka pendek hingga menengah. Selanjutnya, pada emiten zinc, di mana dapat kita lihat, emiten zinc memiliki pendapatan yang tinggi dan stabil, dan emiten zinc juga mencatat nih pendapatan sebesar 10,040 triliun yang menunjukkan bahwa zinc ini memiliki arus kas yang masuk dan kuat dengan ditandanya keberlangsungan operasional yang baik. Kemudian adanya tingkat ekuitas yang besar dan kemudian total ekuitas sebesar 744,467 miliar. Di mana zinc menunjukkan nih struktur modal yang cukup kuat untuk menanggung operasional perusahaan. Dan karena rasionya di atas 1 yang dinamakan yang dapat dikatakan cukup aman,
Dan walaupun rasio profitabilitas ROA dan ROE-nya masih rendah, zinc ini memiliki potensi yang besar dan struktur ekuitas yang solid dan pendapatan yang tinggi yang bisa menjadi dasar bagi pertumbuhan laba di masa yang mendatang. Oleh karena itu, investasi pada zinc ini layak dipertimbangkan sebagai salah satu strategi jangka panjang dan yang berorientasi pada pemulihan nilai perusahaan dan potensi keuntungan di masa yang mendatang. Kemudian emiten yang terakhir adalah Halo, di mana Halo ini adalah pilihan alternatif investasi jangka panjang. Karena emiten Halo ini diukur memiliki CAR rasio sebesar 2,734, menandakan kondisi likuiditas yang sangat baik. Namun ROA-nya sebesar 2,734, ROE-nya itu adalah sebesar 0,001 dan NPM-nya itu sebesar 0,001 juga yang dinamakan yang bertanda sangat minim. Namun hal ini belum dapat dibuktikan memberikan laba yang signifikan nih bagi kepada pemegang saham. Dibuktikan dengan ROE-nya sebesar 0,001. Selanjutnya ada perhitungan teknikal. Di sini saya telah melakukan perhitungan teknikal, di mana yang pertama kali itu bisa kita lihat di sini bahwasanya berdasarkan hasil analisis data harga saham menggunakan indikator RSI dan Simple Moving Average dapat disimpulkan bahwa saham ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan potensi tren kenaikan. Hal ini dapat kita lihat dari kenaikan RSI secara signifikan dan hingga mencapai angka 60 pada tanggal 11 Juli 2025, di mana hal ini termasuk dalam kategori netral atau bullish ringan, hingga mengindikasikan bahwa tekanan bell mulai meningkat dengan harga cenderung yang naik. Selain itu, garis SMA 5 yang mulai bergerak naik dan mendekati penutupan memperkuat sinyal bahwa saham berada pada awal tren naik. Sehingga alasan inilah saya memilih Tower sebagai emiten yang saya investasikan di batch kedua. Kemudian ada zinc, di mana berdasarkan analisis data saham LKPR dari RSI dan SMA disimpulkan bahwa saham ini berada dalam kondisi pergerakan harga yang stagnan atau sideways. Hal ini tercermin dari harga penutupan yang hanya berkisar 12 sampai 13 tanpa perubahan signifikan serta tidak ada sinyal kuat dari pergerakan RSI. Mungkin zinc pada saat ini kurang saya rekomendasikan dikarenakan memang zinc ini waktu awal saya pilih itu alasan saya mengapa memilih zinc karena saya mencari-cari di internet dan zinc ini keluar sebagai emiten yang bagus untuk pemula dan jangka pendek. Saya pikir cocok dan kemudian saya langsung tanpa pikir panjang eh, menginvestasikan sebesar 4 lot kurang lebih di sini atau 7 lot. Namun saya tidak merekomendasikan secara lebih lanjut kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu MBMA. MBMA saya ambil sebagai emiten di batch kedua. Mengapa? Karena MBMA ini bisa berdasarkan dari yang kita lihat di mana MBMA ini berada dalam kondisi menarik untuk investor jangka pendek hingga menengah yang ingin memanfaatkan momentum tren naik. Namun dengan kondisi RSI yang sempat berada di overbought, manajer keuangan disarankan untuk berhati-hati nih terhadap strategi yang terjadi pada MBMA. Namun, kita sebagai calon investor, MBMA adalah salah satu emiten yang dapat dibuktikan bahwa tetap memiliki atau tetap memberikan profit walaupun tidak besar, namun MBMA tidak menghasilkan kerugian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai portofolio pembelian pertama saya, batch pertama, di mana pada tanggal 10 Juni saya menginvestasikan ke emiten BP, Zing Halo, dengan BP harga beli per lembarnya hanya 80, dengan jumlah sahamnya itu ada 250 lembar, dengan total pembelian 20.000, Zing ada dengan harga Rp140, dengan total pembelian 84.000, dan Halo ada 500 di harga 81 dengan semuanya total 144.500. Kemudian setelah itu saya menjual nih seluruh emiten yang sudah saya investasikan karena menurut saya mengalami kerugian dan saya ingin melakukan investasi batch 2 yaitu setelah saya jual di mana emiten yang awalnya saya beli 80, harga jualnya menjadi 78. Kemudian harga beli 140 pada Zinc itu menjadi 120. Dan kemudian harga beli 81 pada Halo menjadi 79. Di sini saya mengalami kerugian sebesar 13.500 dari 144.500. Kemudian di sini ada portofolio penjualan batch 2 saya di mana saya melakukan investasi kepada MBMA, Naik Tower Ikan di mana di sini bisa dilihat semuanya bahwa saya
investasikan pada MBMA satu lembar, naik dua lembar, tower satu lembar, dan ikan 4 lembar. Dan baiknya, ada kabar baiknya bahwa saya mendapatkan keuntungan nih. Walaupun tidak besar, namun pada tower saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Di mana saya membeli saham tower itu satu lembar dengan harga 56, namun harga jualnya di 660.000. Di mana di sini memiliki kenaikan 10, yaitu dengan jumlah laba sebesar 10.000. Dan pada MBMA, seperti yang sudah saya katakan, waktu saya melakukan analisis teknikal tadi, bahwa MBMA ini cukup disarankan atau saya rekomendasikan untuk kita bagi kita para pemula, karena MBMA ini memang tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan, namun dia tidak menghasilkan kerugian nih kepada para calon investor pemula. Di mana awalnya saya membeli dengan seharga 442.220, dengan sekarang harga jual itu 442.000, di mana saya menjadi mendapatkan harga sebalik 44.200 dan dengan untung 1.980. Sekian presentasi saya, Cicilia Deborah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih, Pak.